Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali hadir di DNA Bisnis Channel. Kali ini saya ditemani oleh anak-anak saya yang meskipun mereka belum pada rumah begitu ya, tapi jarang sekali bisa bertemu dengan saya karena masing-masing memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Kebetulan saya di samping kanan kiri saya ini dua-duanya anak-anak yang sedang belajar di manajemen bisnis ya. Satu menyelesaikan studi akhir di S2 ITB, yang satu manajemen bisnis ya. Kemudian yang keduanya juga mengambil manajemen bisnis juga, meskipun masih pada program studi S1. Jadi dua-duanya ini ya, secara teori harusnya menguasai ya dunia manajemen bisnis, dan saya kira percuma dong saya menyekolahkan kalian di tempat-tempat yang bagus ya menurut kacamata banyak pihak kalau Anda tidak menguasai banyak hal soal ekonomi dan bisnis. Jadi saya bersyukur juga nih, kalian ini wajahnya nggak terlalu jauh dari saya ya kan. Ya meskipun mungkin ya saya harus mulai tahu diri dengan usia saya yang separuh baya ini, 50 tahun ini, ya anak-anak saya sudah mulai merangkak dewasa begitu. Saya ingin mencoba ini, ngetes kalian ini. Gimana nih menurut anakku yang pertama, Fadlian Ramadan ini, tentang situasi ekonomi Indonesia hari ini setelah COVID-19 ini berjalan? Bukan setelah COVID, masih COVID ya. Masih COVID ya, gimana itu? Sebelumnya langsung ini aja ya, dari lapangan langsung di perumahan aja kan ya. Kebetulan saya ngurus perumahan di Sumedang. Jadi sebetulnya kendala yang sangat besar untuk COVID gelombang awal itu kan tahun 2020 ya. Nah, sebetulnya tantangan terbesar itu bukan menurunnya daya beli itu. Justru kesulitan bank untuk untuk mengeluarkan dana gitu. Karena banyak kebutuhan yang dialokasikan khususnya untuk kesehatan gitu kan. Jadi kan memang harus ada beberapa tindakan-tindakan strategis yang jadi kalau tahun 2020 itu yang rumit itu bukan daya beli masyarakat ya, tetapi bukan ya, karena di 2020 itu justru minat mah sama aja sebetulnya, cuma itu dari banknya itu memang sangat mengurangi untuk jatah, terutama subsidi. karena kebetulan penyedia rumah-rumah subsidi ya. Ya kebetulan emang harusnya di rumah subsidi gitu. Jadi yang saya rasakan itu seperti itu gitu. Tapi untuk keadaan ekonomi di Indonesia hari ini menurut saya meskipun sedikit tergoncang ya oleh hadirnya pandemi ini. Sedikit atau banyak terguncang nih sebenarnya ekonomi Indonesia? Sebetulnya bisa dikatakan sedikit dan banyak, karena kalau sedikit itu buktinya kita pemerintah masih fokus dalam membangun infrastruktur yang secara langsung dan tidak langsung sebetulnya menguntungkan pihak developer ya. Karena kan dengan adanya infrastruktur yang baik di suatu daerah itu akan meningkatkan minat masyarakat terhadap properti gitu. Jadi kalau satu daerah udah semakin baik infrastrukturnya, peluang untuk developer itu akan semakin tinggi. Jadi sebetulnya untuk saya sih sedikit menguntungkan juga sebetulnya dengan kebijakan pemerintah ini. Apalagi waktu soal pembangunan infrastruktur ya. Betul, soal pembangunan infrastruktur. Tapi soal daya beli masyarakat hari ini gimana? Kalau tadi 2020 bukan soal daya beli masyarakat ya, tapi soal kebijakan. Karena mungkin pemerintah lebih focusing ya, jadi ya memfokuskan sesuatu pada penanganan COVID. Nah, 2021 gimana? Betulnya kalau untuk mengukur daya beli sih untuk kali ini saya paling pakainya ini sih Pak, lihat dari pendapatan per kapita per tahun aja. Kalau tahun 2020 kemarin itu kan sekitar 56,9 juta per tahun. Jadi kalau sebulan sekitar 4,2 lah ya, 4,2 juta. Kalau lihat dari situ dan daya beli terhadap rumah subsidi, karena langsungnya prakteknya di subsidi itu tidak akan menurun menurut saya, akan tetap stabil gitu. Betul. Tapi ya balik lagi karena ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, paling dampaknya itu bukan ke daya belinya, cuma ke effort dari kitanya gitu, perusahaan. Effort kita di perusahaan ya. Nah, kemudian saudara-saudara, saya ini komisaris utama di perusahaan Indah Pratama, dan beberapa kawasan perumahan itu dikelola oleh anak-anak saya. Dan kalau yang anak pertama ini selain ngurusi akademi keperawatan, dia adalah ngurusi perumahan di Tomo ya.
Nah ini anakku yang kedua yang masih kuliah S1 dalam manajemen bisnis juga kebetulan ngurus perumahan juga. Ya. Tapi perumahan di Kuningan ya, ya. Kuanta 2. Itu gimana Anda melihatnya itu situasi ekonomi hari ini? Kalau tadi nih menurut kakakmu yang sama-sama manajemen bisnis juga mengatakan enggak kok, COVID nggak terlalu berdampak terhadap Untuk sektor properti ya, untuk sektor properti ya. Nah yang dirasakan di Kuningan gimana? Apa berdampak sekali nggak tuh COVID itu? Sebetulnya sektor properti itu tidak pernah mengalami kerugian. Oke, dari sisi kerugian tidak mengurangi, Ya. tidak mengalami Tapi kerugian. saya sepakat Bu dengan statement tadi mengatakan bahwa tidak ada kurangnya demand dari masyarakat untuk mengambil rumah sebetulnya. Tidak ya. Ya, saya sepakat dengan statement itu. Nah, terus kemampuan masyarakat untuk membeli rumah masih juga tinggi. Sebetulnya masih tinggi, cuman ada beberapa regulasi dari bank mengeluarkan bahwa adanya pembatasan untuk pembelian rumah. Nah, jadi FLPP itu kan kebetulan saya juga sama di rumah subsidi. Penyedia rumah subsidi Untuk FLPP itu dibatasi dan bulan sekarang sudah habis. sudah mulai habis, sudah mulai berkurang lah. Sudah mulai sebenarnya. berkurang dan menurut saya yang sangat berimpact itu adalah kalau misalkan dulu itu kita misalkan mengajuin KPR itu hanya butuh sertifikat hidup saja. Tetapi kalau sekarang harus dengan skill. Ya. Nah, menurut saya itu sih yang memang betul yang dikatakan Pak Jadi ya, membutuhkan effort yang lebih tinggi dulu dan pentingnya kita untuk pengusaha otak kembali. Jadi sebetulnya dengan COVID ini kita didorong untuk melakukan revolusi-revolusi Oh baru iya betul. dalam konteks berpikir ya. Ya. Jadi bukan juga di hadapan kita ini ada judul buku namanya Think and Grow Rich gitu ya. Ya. Jadi, berpikir untuk meningkatkan kekayaan ya. Betul. Sebuah model, sebuah cara bagaimana kita menjadi jutawan sebetulnya, dan sebetulnya saya ini ingin sebetulnya menjadi bapak yang kaya ya. Jadi bapak yang kaya itu bukan berarti saya kaya raya, tetapi bapak yang kaya itu adalah bapak yang bisa memotivasi anaknya, memotivate Anda semua ini untuk tumbuh menjadi orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan usaha. Jadi menurut Anda ini Aldi gimana itu sekarang? Fakta di lapangan secara nyata itu konsumen ada gitu ya. Fakta di lapangan sebetulnya konsumen itu banyak. Cuman kebijakan dari bank itu yang menurut saya kurang masuk di akal. Tapi memang itu gimana ya? Sekarang bank mengeluarkan bahwa atau jangan-jangan begini ya, jadi itu soal rumah subsidi itu jangan-jangan kayak bensin premium gitu ya. Jadi kita itu menyediakan bensin premium, tetapi dengan pom-pom yang sangat terbatas gitu kan. Betul. Akhirnya sulit itu rakyat untuk menemukan. Sekarang tidak bisa lagi kayak misalkan pengusaha biasa untuk mengajukan cicilan rumah itu tidak bisa. Sekarang harus karyawan tetap. Karyawan tetap supaya di ACC. Berarti berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kan tukang nyangkul aja bisa ngambil rumah. Oh enggak, pada kenyataannya real itu. Soalnya kan kebetulan di sana itu memang kulturnya sulit juga ya. Sorry saya bisa dikatakan sulit. Ada suatu supir bus gitu. Bukan supir bus, supir itu ya yang biasa kita naik Cirebon Bandung apa namanya, travel ya? Travel. Pas ketika BI checkingnya lolos, tetapi tidak lama kemudian Bang mengatakan bahwa perusahaannya terdampak COVID. Padahal perusahaannya ya, bukan dianya. Perusahaannya. Tapi pada kenyataannya sebetulnya perusahaan itu masih jalan-jalan aja. Masih fine-fine aja. Masih fine-fine aja. Ya. Disitulah sebetulnya para pelaku usaha bisnis di properti memerlukan effort yang lebih tinggi. Dengar kabar kalian ini berdua bagaimana perusahaan kita yang di Tasikmalaya? Gimana perkembangannya? Apa juga terdampak COVID juga nggak beritanya? Ya menurut sejauh kacamata saya, yang di Tasik masih alhamdulillah masih jalan saja. Sejarah baik-baik saja. Menurut kamu gimana itu? Ya karena kalau lihat dari jumlah penjualan dan sampai ke akar kiri kan sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan sebelum COVID ya. Cuma karena memang dibutuhkannya saja yang harus mau tidak mau ikut membantu untuk menutupi kawasan lain, jadi seolah menurun padahal enggak gitu. Ya intinya mungkin untuk daya beli tadi memang sudah berkurang. Memang ada beberapa regulasi yang regulasi bank khususnya terkait COVID kemarin 2020 dan sekarang adanya pembatasan. Padahal BI sendiri di 2018-2019 itu sudah mengesahkan bahwa DP 0% itu bisa gitu. Faktanya sebetulnya bisa, cuman karena memang lagi COVID aja gitu. Jadi kayak apa ya, karena lagi COVID aja.
Nah kalian ini suka baca informasi nggak dari berbagai informasi yang tumbuh yang berkembang? Kira-kira COVID ini sebenarnya kapan sih berakhirnya? Kalau untuk berakhir sih saya kurang paham ya, karena mungkin dari kesadaran masyarakatnya aja saya masih ada kurang gitu kan, ada yang percaya teori konspirasi lah semacam. Padahal faktanya menurut saya memang penyakit itu ada, jadi kita tetap harus berhati-hati aja. Tetap harus pakai. Bukan berarti juga kita harus terlalu takut. Kadang kalau terlalu takut kan justru kita tidak bisa bergerak, kita menjadi psikomatis juga. Nah terus apa saran-saran kamu nih Dek, tentang situasi ekonomi seperti ini untuk masyarakat pada umumnya? Kalau menurut saya tetap patuhi protokol kesehatan. Yang kedua pentingnya money management yang baik. Money management. Money management yang baik. Money management itu artinya apa tuh? Money management adalah manajemen keuangan tentang alokasi uang kemana saja. Jadi harus betul sangat tertib ya. Betul sangat tertib dan Tapi ini kalian tidak boleh konsumtif sebetulnya. Termasuk kalian ini termasuk money managementnya bagus kan ya? Ya sejauh ini sih baik. baik sejauh ini. Kalau menurut diri sendiri sih, Kalau menurut diri sendiri baik. itu jangan minta uang. Ya oke pemirsa, nanti kita lanjut bincang-bincang saya bersama anak-anak saya. Kali juga merupakan serial tentang apa ya namanya, bincang-bincang rileks lah ya. Saya sambil nunggu makan bersama atau apa gitu kan. Sampai jumpa di episode berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.